Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wagi Hartono. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembelajaran JavaScript. Untuk pendahuluan itu pertama, mari kita lakukan pengenalan lagi, yaitu selamat datang di pembahasan kita ini tentang JavaScript. Di sini kita akan mempelajari tentang dunia dinamis dari bahasa pemrograman sangat populer saat ini. Mari kita mulai penjelasannya untuk memahami konsep dari dan fitur utama yang ada pada JavaScript yang begitu istimewa. Dan pertama itu, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat interaksi di web dengan kemampuannya untuk berfungsi di sisi klien dan server. JavaScript memungkinkan pengembangan untuk menciptakan aplikasi yang dinamis dan menarik. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang fungsionalitasnya. Itu yang pertama itu contoh pertama yaitu array. Di sini ada contoh penulisan dari array. Contoh pertama itu seperti ini. Cos, contoh array 1. Ini adalah penulisan array yang sederhana. Dan juga array dapat ditulis dengan cara memasukkan indeksnya, menentukan indeksnya sendiri. Lalu juga array bisa diisikan sesuai dengan sesuka hati dengan indeksnya. Tidak mesti berurutan seperti yang pertama ini. Tapi juga bisa mengisinya seperti ini. Lalu untuk penulisan yang lain juga, array dapat diisi seperti ini dengan nama itemnya dan wujud itemnya. Dan cara pemanggilannya juga dapat memanggil seperti ini. Hasil dari array-nya itu contohnya seperti ini. Itu penulisan array pertama, yaitu ABCD. Ini yang umum dan hasilnya adalah seperti ini. Seperti umumnya, dia memiliki length atau panjang datanya sebanyak 4. Dan di sini terdapat indeksnya dan di sini adalah datanya. Lalu di sini ada juga saya menggunakan data hewan. Di sini merupakan isi dari indeks, isi dari array-nya, dan di sini adalah indeks dan isinya juga. Dan ini bukan merupakan jumlah total datanya. Lalu seperti yang saya bilang, ini array dapat diisikan indeksnya sesuka hati seperti ini, tidak mesti berurutan. Jika diisi tidak berurutan, maka akan menghasilkan seperti ini. Dan di sini saya tidak memasukkan indeks kedua, maka di sini indeks kedua dibaca empty atau kosong. Jadi indeks 0 ada sapi, indeks ke satu ayam, indeks kedua empty atau kosong, dan indeks ketiga adalah kuda. Lalu untuk penulis indeks yang seperti ini dengan memanggil burger, maka akan muncul burger seperti ini. Cukup sederhana. Lalu ada juga pula contoh dari pemanfaatan penggunaan array. Contohnya penggunaannya itu di sini saya memiliki sebuah data hewan, lalu dan saya mau menambahkan sebuah variabel di mana variabel pin ayam untuk menemukan ayam, apakah posisi ayam ada. Lalu jika ada ayam pada data hewan, maka posisi ayam akan menampilkan indeks dari ayam. Dan di sini mengkonsolok adalah posisi ayam berada di indeks ke memanggil variabel yang ada di sini. Maka hasil perinaannya adalah posisi ayam ada di indeks ketiga. Lalu ini saya menambahkan indeks di mana before apa yang sebelum ada di ayam, hewan apa yang berada di sebelum ayam. Maka dari posisi ayam dikurang 1, yaitu merupakan sebelum ayam. Karena indeks ayam adalah 3, maka 3 dikurang 1 adalah 2. Maka posisinya adalah di indeks 2. Dengan first after ayam dan posisi ayam adalah 3 ditambah 1. Maka indeks yang dimaksud adalah indeks keempat yang merupakan after dari ayam. Maka di for ini untuk memanggil indeks keberapakah yang ada di posisi sebelum ayam dan setelah ayam. Maka dengan console log dan memanggil variabel, maka akan menampilkan posisi sebelum ayam adalah lele dan posisi sudah ayam adalah gurame.
Dan di sini juga ada cost hewan contoh array dari variabel hewan awal, apakah hewan yang paling pertama yang berada, maka cukup memasukkan indeks pertama yaitu 0. Maka dengan begitu akan menentukan hewan apa yang ada pertama kali yang ada pada datanya. Dan untuk mengetahui hewan yang ada pada di akhir data, kita cukup menggunakan hewan akhir, contoh array-nya dengan memanggil array dan contoh array di titik leg atau jumlah data dikurang 1. Maka total jumlah datanya ada berapa? 2, 3, 4, 5. Maka jumlah data adalah ada 5. Maka bila dikurang 1 adalah 4. Dan 4 merupakan indeks dari gurame. Karena dihitung dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka hewan terakhir adalah gurame. Dan bila di dalam data tidak ada ayam, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Lalu di sini juga ada shallow copy dan deep copy dengan menggunakan array. Apa itu slow copy dan deep copy? Slow copy dan deep copy digunakan untuk bila kita memiliki data array awal dan kita diminta apabila array ini tidak boleh diubah dan kita ingin mengubah beberapa data dan kita diminta untuk tidak boleh merubah data aslinya, namun boleh mengubah data lainnya. Maka penulisannya adalah dengan post new array dengan array from contoh array 1. Dan kita menambahkan new array ke indeks pertama ke singa. Maka kambing akan diganti menjadi singa. Dan bila ditampilkan pada console log, maka kambing akan berubah jadi singa. Bila penulisannya tidak seperti ini, jika new array sama dengan contoh array 1, maka data keduanya akan berubah. Itu sama saja tidak sesuai dengan permintaan dari klien. Lalu ada juga bentuk lain dari array. Bila di dalam array terdapat lebih dari jenis tipe data seperti string, tipe data integer, ada juga function, dan bahkan ada array di dalam array. Maka array dapat dipanggil dengan berbagai cara. Karena di dalam array kita bebas memasukkan berbagai data. Contoh pemanggilannya bila pada indeks dan pada string dan integer, maka pemanggilnya pada umumnya seperti biasa, cukup memanggil indeksnya. Dan jika pada function, kita harus memanggilnya pada indeksnya, menyebutkan indeks keberapa dan menyebutkan functionnya seperti ini. Dan bila hanya ingin memanggil function, bisa juga memanggilnya cukup dengan indeksnya saja. Lalu jika dia terdapat ada array di dalam array, maka kita memanggil dari indeks beberapa array itu dan memanggil data yang ingin kita panggil. Hanya memanggil 3 pun juga bisa, dan yang kami muncul adalah kedua data yang ada. Lalu ada pula penggabungan array yang dimana kita memiliki dua buah data yang berbeda dan ingin menggabungkannya. Contohnya seperti kita memiliki dua data yang cukup banyak, tidak mungkin menggabungkan satu persatu. Dengan cara yang praktis, kita dapat menggabungkan dua data yang dalam jumlah banyak dengan hanya beberapa kode saja. Cara penggabungnya itu dengan membuat variabel menggabungkan array dan dengan contoh array 1 dan menggunakan fungsi contact dan memasukkan array 2. Maka dengan console log gabungan memanggil variabel baru yaitu gabungan array, maka hasilnya akan tergabungkan seperti ini. Lalu ada juga penggunaan map, sort, dan filter. Map, sort, dan filter ini bisa digunakan untuk menemukan data ataupun menyaring data bila kita memiliki data yang sangat banyak. Contoh di sini saya memiliki data mahasiswa
Lalu jika kita ingin menampilkan hanya cukup nama dan umur dari mahasiswa, saya cukup menggunakan maps. Itu contohnya itu kita memanggil array-nya, contoh array 1 dan menggunakan fungsi map, menggunakan function item, lalu dari item kita memanggil console item nama dia untuk memanggil nama dan item umur untuk memanggil umur. Maka hasilnya adalah ini. Dan bila kita dan untuk penggunaan sort dia untuk mengkelompokkan, contohnya seperti ini, sama seperti map tadi, hanya cukup dengan sort lalu memanggil function, dan kita memiliki dua variabel yaitu a dan b, lalu return memanggil ulang nilai dari nilai a yang memanggil umur dan dikurang b titik umur. Maka di sini akan menampilkan umur yang paling muda atau yang tertua. Bila untuk kebalikannya cukup mudah, hanya cukup menukar B ke A dan A ke B, maka akan menjadi yang tertua ke yang muda. Lalu ada juga penggunaan dari filter. Untuk penggunaan filter, contohnya itu pertama kita menggunakan sort untuk menyusun datanya dari yang termuda ke yang tertua, lalu menggunakan filter fungsi x mengembalikan data x dengan umur. Di sini kita akan mencari mahasiswa yang umurnya di bawah 20 tahun. Maka akan memunculkan ini. Dan kita menggunakan map untuk menampilkan cukup nama dan umurnya saja, tidak perlu menampilkan seluruh datanya. Lalu ada juga di sini function. Dalam JavaScript, function cukup berguna untuk berbagai kondisi. Cara penggunaan function pertama itu seperti ini. Contoh function contoh 1, variabel x dan variabel y. Di dalam function terdapat variabel x dan variabel y. Lalu di dalamnya lagi ada console log, maka x ditambah y. Cara pemanggilannya ada cara penggunaan function contohnya seperti ini. Fun 1, maka x adalah 5 dan y adalah 10 dan hasilnya adalah 15 bila dijumlahkan. Lalu untuk penulisan function kedua itu dapat dilakukan dengan variable const menggunakan const contoh 2 sama dengan new function. Dari new function kita memiliki ada variable x dan y, lalu memanggil console log x ditambah y. Dan cara penggunaannya cukup sama juga dengan variabel yang sebelumnya. Lalu untuk penulisan ketiga juga cukup mudah. Kita menggunakan const contoh 3 sama dengan di dalam kurung variabel x dan variabel y menuju console log x ditambah y. Dan untuk penulisan function rata-rata sama semua. Dan ada juga untuk penulisan yang terakhir, itu function keempat, kita tidak memasukkan variabel di dalam keempat, namun kita langsung memasukkan perintah execution, yaitu contohnya variabel random dengan memanfaatkan vektor mat random dikali 100 dikali 1000. Maka jika nilai randomnya lebih kecil dari 200, maka akan menampilkan random kurang dari 200 dan menampilkan nilai random yang dimiliki. Dan jika tidak, maka console log menampilkan nilai random yang dimiliki. Dan untuk memanggilnya cukup dengan memanggil fungsinya begitu saja. Lalu ini hasil bila random kurang dari 200 dan ini hasil bila nilai random lebih dari 200. Lalu ada di dalam JavaScript juga ada penggunaan for of, for in, dan for each. Untuk for loop di sini terdiri dari 3 statement. Yang pertama itu ada let i sama dengan nilai dari variabel let i sama dengan 1.
Lalu kondisi kedua adalah bila I lebih kecil dari 10, lebih kecil sama dengan 10. Kondisi terakhir adalah decrement dari I. Dan bila ada juga kondisi increment, di mana menggunakan I min-min, bukan I plus-plus. Dan bila menggunakan min, kita harus memperbaiki algoritma juga. Bila tidak, akan menghasilkan nilai yang tak terhingga. Lalu jika if I persen 2 tidak sama dengan 0, maka menghasilkan nilai ganjilnya dari data I. Lalu untuk penggunaan for of, ini biasanya juga bisa digunakan pada array. Contoh penggunaannya itu adalah for let hewan of in hewan. Ini hewan, maka console log hewan. Di sini akan dia menunjukkan adalah data dari array. Jika memanggil seperti biasa, maka dia akan menampilkan array seperti yang biasanya. Seperti ini. Contohnya akan memanggil array seperti ini. Maka jika menggunakan fungsi seperti ini, maka akan cukup termapping atau tertata dengan rapi. Dan jika ingin menggunakan for in, dia akan memanggil indeks dari array-nya. Jadi jika ingin memanggil kedua-duanya, cukup menggunakan for each function hewan dan nama hewan dan indeksnya. Dan console log memanggil variabel hewan dan variabel dari indeksnya. Maka akan menampilkan nama hewan dan indeks dari hewan. Lalu ada juga penggunaan while dan do while. Untuk penggunaan while, untuk kondisi awal itu bila ada di luar, berbeda dengan for loop. For loop kondisi awal ada di dalamnya. Kondisi awal let x sama dengan 1, maka kondisi kedua adalah x lebih kecil. Jika nilai x lebih kecil dari sama dengan 10, maka akan menampilkan nilai ganjil dari x. Tentunya hasilnya adalah seperti ini. Nilai ganjil dari x saya menggunakan decrement x. Dan untuk penggunaan do while, kondisi awal itu ada let nilai y sama dengan 1. Dan yang membuat berbeda while dan do while adalah do while dia kondisi perintahnya ada di awal dan kondisi penentunya ada di akhir. Seperti ini penggunaannya. Lalu ada juga JavaScript asynchronous. Untuk penggunaan JavaScript asynchronous itu dia biasanya digunakan untuk melakukan bila ada pemrosesan yang cukup lama, maka itu akan dieksekusi terakhir. Contohnya seperti ini. Terdapat function 1, console log 1. Dan ada juga function 2. Di sini menggunakan console log jika data diproses dan dengan set timeout. Ini dia bekerja secara untuk asynchronous ini dia bekerja secara paralel menggunakan console log 2. Lalu untuk function ketiga dapat nih. Mengapa function kedua muncul terakhir? Dikarenakan dia bekerja secara paralel di belakang. Contohnya seperti misalnya data 1 ini cepat dieksekusi, maka data 1 dimunculkan. Dan saat mengeksekusi data kedua, membutuhkan proses, maka data 2 akan diproses. Dan kemudian sambil melakukan pemrosesan, akan dicari data yang lain yang mana bila bisa diproses dengan cepat juga. Maka data 3 akan diproses. Dan setelah data kedua selesai diproses, maka akan ditampilkan. Maka ini akan cukup menghemat waktu dalam pemrosesan. Jika diproses secara antri, maka data 1 diproses dan menunggu cukup lama untuk data 2 diproses. Lalu data 3 baru diproses dan kemudian selesai. Jika begitu, program akan berjalan cukup lama.
Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan, maka mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.